Apa yang melatar belakangi Sumpah Pemuda waktu itu dalam konteks sosial dan politiknya? Ya, ketika itu kan sebenarnya harus dilihat dari latar belakang lahirnya Budi Utomo, lalu kemudian lahir organisasi, lalu Bung Karno mendirikan PNI, sebelumnya Muhammadiyah didirikan, juga kemudian tahun 27 Bung Karno mendirikan PNI kan, dan Bung Karno itu non koperasi, artinya tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Juga ada Sarekat Islam yang nanti dikembangkan oleh ketuanya adalah Cokroaminoto. Nah, Cokroaminoto ini rumahnya di Bung Karno pernah tinggal di rumahnya, malah istri pertamanya kan anaknya Cokroaminoto. Nah, tapi kalau latar belakangnya seperti ini. Setelah itu berdiri macam-macam organisasi pemuda. Dari Budi Utomo mendirikan Yong Yapa, Yong Sumatranan Bon, dari Minang, dari Sumatera Barat. Lalu kemudian ada Yong Slebes, macam-macam organisasi pemuda. Lalu lahir tampil seorang pemuda bernama Tabrani yang mengajak teman-temannya untuk mengadakan kongres. Kongres pertama tahun 26. Tabrani seorang wartawan dan katanya pernah ke Jerman segala macam, jadi punya pengalaman. Nah, ketika kongres pertama tahun 26 itu gagal merumuskan idenya karena terutama berkaitan dengan persoalan bahasa. Perbedaan antara Yamin dan Tabrani. Yamin menghendaki bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, sementara Tabrani menghendaki bahasa Indonesia. Gagal. Lalu akhirnya mereka janji, ya kita nanti akan mengadakan kongres yang kedua. Nah, kongres keduanya dilakukan 2 hari, tanggal 27 Oktober dan 28 Oktober. 28 Oktober itulah hasil rumusan yang kita kenal sekarang. Dan siapa yang merumuskan itu? Yamin. Jadi di tengah-tengah peserta sedang diskusi, dia ambil secari kertas kecil, lalu dia rumuskan idenya. Yang seperti yang kita kenal sekarang. Tapi istilahnya bukan istilah sumpah, melainkan ikrar. Ikrar pemuda. Nah, ikrar pemuda bertanah air satu. Ya, seperti yang sekarang. Iya kan? Susunannya tanah air kan. Ketika rumusan Yamin ini diberikan kepada Sugondo, Sugondonya kaget. Loh, kok rumusannya kayak gini? Kan tadinya Yamin menolak bahasa Indonesia, tiba-tiba masuk sebagai bahasa Indonesia kan? Sebagai bahasa menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sugondo kasih ke Amir Saripudin. Amir Saripudin juga kaget. Kok begini pikirannya Yamin? Tapi itulah yang jadi hasil dari kongres yang diterima. Jadi seperti itu. Jadi menurut cerita yang pernah saya dengar dari teman Bung Karno, Pak Maskun ini adalah salah seorang dari yang menemani sebagai orang PNI ditangkap bersama Bung Karno. Kan ada 4 orang ditangkap kan. Salah satu di antara yang ditangkap itu adalah Pak Maskun. Nah, kebetulan setelah saya pindah ke Jakarta, saya kenal beliau karena sering berkaitan dengan Depsos yang berkaitan dengan pahlawan. Nah, saya sering diajak. Nah, disitulah saya kenal. Nah, di situ dalam perkenalan itulah tapi
saya beri catatan dulu, Pak Maskun kemudian pindah partai. Kan pecah, PNI kan pecah. Karena ketika Bung Karno ditangkap, PNI oleh Pak Sartono dibubarkan, diganti dengan Partindo. Nah, Pak Harta marah bersama Syahrir, kemudian Syahrir disuruh pulang ke sini, mendirikan PNI, tapi bukan Partai Nasional Indonesia, melainkan Pendidikan Nasional Indonesia. Oleh karena itu dikenal istilah PNI Pendidikan. Nah, itu setelah Bung Hatta kembali, selesai, dia menjadi ketua dari PNI Pendidikan itu. Nah, Pak Maskun bukan masuk di Partindo bersama Bung Karno, melainkan masuk ke PNI Pendidikan bersama Bung Hatta. Gitu. Nah, Pak Maskun inilah yang pernah ngobrol dengan saya. Salah satu di antaranya adalah persoalan apa peranan Bung Karno dalam Sumpah Pemuda itu. Nah, tapi saya juga pernah kenal dengan Pak Abu Hanifah. Ya, tidak terlalu jauh berbeda pendapat, tapi berbeda. Pak Maskun katakan, sebenarnya Bung Karno juga dalam kaitan dengan Sumpah Pemuda itu, ya termasuk orang yang mendorong pemuda-pemuda untuk melakukan kongres itu. Nah, Pak Abu Hanifah katakan, Bung Karno nggak banyak ikut campur persoalan Sumpah Pemuda itu. Makanya kan Bung Karno tidak hadir. Memang kondisi juga tidak memungkinkan Bung Karno hadir dalam Kongres Pemuda. Karena apa? Dia sebagai ketua PNI sedang dikejar-kejar oleh pemerintah kolonial kan, jadi tidak mungkin. Tapi tokoh-tokoh tertentu terlibat. Misalnya Ki Hajar Dewantara datang dia ke Kongres, malah bicara juga. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini harus dipahami gitu. Jadi kondisi itu adalah kaitannya dengan kondisi situasi kita sedang membangun semacam pergerakan untuk merdeka, maka lahirlah ada partai, ada organisasi pemuda, lalu kemudian melahirkan salah satu yang dilahirkan pada tahun 28, ya Sumpah Pemuda itu. Hasilnya seperti itu yang kita kenal sekarang. Walaupun Bung Karno tidak hadir dalam Kongres Pemuda, bagaimana pengaruh pemikiran dan perjuangan terhadap semangat Sumpah Pemuda? Nah, Bung Karno itu dia tetap mendorong pemuda-pemuda untuk ada satu hal yang kalian atau kita semua dan saya selalu, Bung Karno itu ada dalam pikirannya itu persatuan melulu. Terkadang yang tidak bisa dipersatukan pun diusahakan tuh dipersatukan. Nah, saya ambilkan contoh. Kalian pernah baca nggak di bawah bendera revolusi? Bab pertama dari jilid pertama itu judul tulisan Bung Karno ditulis tahun 26. Judulnya Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Yang dimaksud oleh Bung Karno, dan itu jelas dikatakan di dalamnya, yang dimaksud oleh Bung Karno dengan Marxisme itu adalah komunis. Jadi Bung Karno tahun 26 itu mau mempersatukan kekuatan karena dia percaya bahwa hanya 3 kekuatan ini yang memang melawan imperialisme Belanda. Maka diusahakan untuk dipersatukan. Ide ini tahun 26 ketika dia memegang pemerintahan tahun 60 dengan catatan begini, kalian juga harus ingat, Bung Karno itu presiden 20 tahun, tapi kekuasaan pemerintahannya hanya sekitar 6 tahun. Yaitu tahun 60 sampai dengan tahun 66, tahun 67. Tahun 67 baru diganti oleh Soeharto. Jadi Bung Karno itu jangan dianggap bahwa presiden 20 tahun juga dia berkuasa. Enggak.
dari tahun 45 sampai dengan 59 dekret presiden, pemerintahan kita itu bersifat parlementer. Kabinetnya kabinet parlementer yang bertanggung jawab Perdana Menteri. Dan Bung Karno hanya mengesahkan rumusan dari orang yang ditunjuk untuk menjadi Perdana Menteri, lalu dilantik. Baru tahun 60 setelah dekret presiden, Bung Karno berkuasa sebagai presiden sekaligus kepala pemerintahan, presidensil. Gitu. Nah ini sering juga orang nggak ngerti, seakan-akan Bung Karno itu 20 tahun presiden, 20 tahun juga punya kekuasaan pemerintahan. Enggak. Jadi hal-hal seperti ini harus dipahami gitu. Ya, jadi Bung Karno merumuskan idenya itu dalam dua situasi. Situasi jajahan dan situasi kemerdekaan. Iya kan? Tapi ide dasarnya sama, yaitu persatuan. Itu. Cuma kondisinya berbeda. Kondisi kita waktu tahun 26 masih dijajah dan 3 kekuatan dipersatukan oleh Bung Karno. Tapi tahun 60 kita udah merdeka. Pandangan orang kan udah berbeda juga. Walaupun ide dasarnya sama. Nasakom itu ide dasarnya tahun 26. Tapi tanggapan masyarakat bangsa Indonesia yang merdeka sudah berbeda juga kan. Ini yang sering dilupakan orang untuk dipahami. Apa kesamaan antara gagasan nasionalis Bung Karno dengan isi Sumpah Pemuda? Ya sama, dalam arti kata menghendaki persatuan. Bung Karno itu pikirannya persatuan. Sumpah Pemuda itu menurut salah seorang sejarawan lupa saya, itu sumpah kebangsaan. Istilahnya bukan sumpah loh, ikrar. Ya, istilah sumpah itu kalau tidak salah tahun 30-an itu dirubah oleh Yamin dari ikrar menjadi Sumpah Pemuda. Jadi Yamin ini memang pikirannya sering berbeda dengan orang lain. Yang memberikan istilah ikrar ketika awal dia rumuskan dia juga. Tapi ikrar ini dia juga yang berubah menjadi sumpah. Gitu. Apa makna satu tanah air, satu bangsa, dan bahasa persatuan Indonesia dalam konteks sejarah saat itu? Saat itu ya penting. Dalam arti kata, kita mau ada sebuah pernyataan daripada pergerakan nasional dan yang melakukan itu adalah anak-anak muda. Oh itu penting sekali. Itu pemerintah kolonialnya bukan main. Ada rasa khawatirnya kayak apa. Tiga-tiganya kan itu menunjukkan keberadaan kita dan mau melepaskan diri dari penjajahan. Makanya Sumpah Pemuda itu sangat penting konteks itu. Ya. Berani berbicara seperti itu di tengah-tengah kekuasaan kolonial. Gak main hebatnya. Dan itu tujuan, itu sejalan dengan pikiran Bung Karno, persatuan, mau menjadikan satu bangsa, mau mendirikan satu wilayah negara, lalu punya tanah air kan, lalu punya bahasa ya. Menurut Bapak, apa relevansi Sumpah Pemuda untuk konteks saat ini? Relevansinya? Iya, tetap penting, persatuan harus tetap dijaga, apalagi dalam konteks Sumpah Pemuda dengan isinya seperti itu dan kemajuan teknologi sekarang. Jangan menganggap bahwa ini tidak akan berpengaruh pada proses persatuan kita. Coba kamu lihat, ketika awal reformasi, kan ada daerah yang mau melepaskan diri. Iya kan? Ada Riau, iya kan? Ada siapa lagi wilayah tertentu yang mau melepaskan diri. Jadi
Sumpah Pemuda itu masih tidak pernah tidak relevan dalam kerangka keberadaan kita sebagai bangsa yang menegakkan sebuah negara. Gitu. Apakah ada arahan dari Bung Karno dalam pergerakan Ikrar Sumpah Pemuda pertama maupun kedua? Ya, bukan arahan mungkin, tapi dia termasuk orang yang mendorong. Mungkin juga terjadi diskusi di antara mereka. Tapi informasi yang saya pernah dapat dari Pak Maskun, ya memang salah seorang pendorong daripada pelaksanaan Sumpah Pemuda itu ya Bung Karno. Tetapi Pak Abu Hanifah mengatakan Bung Karno tidak terlalu banyak ikut campur dalam pelaksanaan Sumpah Pemuda itu. Jadi ada dua pendapat, ya terserah mau terima yang mana. Tapi itu yang pernah saya dengar dari dua tokoh yang sama-sama dekat dengan Bung Karno. Ya, Pak Maskun pernah dipenjara bersama, pernah satu partai dengan Bung Karno. Sementara Pak Abu Hanifah walaupun dalam perkembangannya nanti menjadi tokoh juga sangat dekat dengan Bung Karno. Jika Bung Karno ada di era sekarang, kira-kira apa pesan Bung Karno untuk generasi muda saat ini? Bung Karno itu tidak pernah lepas dari pikiran persatuannya. Yang nggak bisa dipersatukan pun diusahakan untuk dipersatukan, apalagi dalam konteks kemerdekaan. Andai kata dia masih hidup, maka pasti pegangannya tetap pada persatuan. Itu bagian dari kehidupan dia sebenarnya. Saya baca semua tulisannya dan sebagainya. Ya pikiran Indonesia ini ada benarnya. Karena dia tahu benar bahwa wilayah Republik Indonesia ini didiami oleh macam-macam orang yang berbeda budaya, berbeda bahasa, dan sebagainya. Makanya Pancasila itu dirumuskan oleh Bung Karno. Tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk mempersatukan bangsanya di dalam sebuah negara merdeka yang bernama Republik Indonesia. Itu Bung Karno. Jadi ya, dia tidak akan, dia pasti, coba aja saat dijatuhkan, ya pikirannya kan masih tetap dalam persatuan. Karena memang itu bagian dari kehidupan dia. Itu kalau menurut saya. Apa yang saya pelajari dari tulisannya, dari tingkat. Ya kebetulan saya masih SMA, dia masih Megawati, masih gadis ketika itu ke kampung saya, ke Makassar, ke Parepare. Dan setiap kali pidato ya persatuan itu.